يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibi ilahil alamin alladhi sumiya fis sama'i bi Ahmad wa fil ardi bi Abil Qasimil Mustafa Muhammad wa ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin la siyama baqiyatillahi fil ardin arwahuna wa arwahul alamin li turabi maqdamihil fida wa sayyidatina Fatimah az-Zahra wa maulatina Khadijatal Kubra wa jami'i ahli baitin nubuwah wa ma'dinir risalah wa anbiya'illahi wa rusulihi wa malaikatihi was siddiqin wa syuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahum syarif warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atuh. Saudara sekalian rahimakumullah, alhamdulillahi rabbil alamin. Teriring puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan karunia yang tak terkira. Salam salawat kita haturkan pada baginda Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sang wali nikmat, perantara seluruh karunia Allah Subhanahu wa taala, alladzi arsalahu rahmatan lil alamin. Adalah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjadi rahmat untuk semesta alam. Dan di antara rahmat terbesar, semua rahmat Allah taala besar tentu saja. Di antara rahmat itu adalah agama. Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Sang Maha Pencipta, adalah sumber segala kebaikan. Perbincangan tentang agama biasanya menyangkut 3B atau 3K, yaitu kebenaran, kebaikan, dan kebahagiaan. Agama akan membincangkan perkara benar, baik, dan bahagia. Sudut pandang umum akan menganggap bahkan setiap agama menempatkan perspektifnya sebagai perspektif kebenaran, kalau tidak yang paling benar. Belakangan, diskusi keagamaan menghindarkan frase yang paling benar. Tetapi sesungguhnya setiap agama, setiap keyakinan, setiap apa yang kita ikuti bagi diri kita itu akan menjadi hujah yang kita yakini karena kita menganggapnya paling benar menurut kita, sesuai dengan apa yang kita ketahui, alami, pahami, dan sebagainya. Karena itu perspektifnya akan sangat luas. Agama juga membincangkan kebaikan, bagaimana sesuatu itu disebut baik, perbuatan baik itu seperti apa. Apakah kebaikan itu bersifat universal atau kebaikan ada yang khusus? Nanti kita rinci, kita jelaskan masing-masing daripadanya. Misalnya dusta itu buruk, disepakati secara universal, tapi apakah ada dusta yang dibenarkan? Apakah termasuk dusta kalau menyampaikan kalimat bersayap? Apakah termasuk dusta kalau bukan menyembunyikan kebenaran, melainkan menyampaikan kebenaran sesuai tahapan-tahapannya karena dipandang belum waktunya untuk mengetahuinya? Apakah itu disebut dusta?
Dan agama juga mengajarkan kebahagiaan. Setiap agama akan mengatakan, setiap keyakinan apapun yang kita ikuti, harapannya, ujungnya adalah bahagia. Bahkan menurut saya, misalnya dalam Al-Quran ada ayat A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walanuhyiyannahu hayatan thayyibah, dan kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Menurut saya bukan hanya nanti di hari akhir, tetapi agama justru mesti memberikan kebahagiaan itu di dunia ini juga. Agama adalah ajaran untuk menyampaikan kita pada kebahagiaan di dunia ini. Di dunia ini kita bukan hanya berhak, tapi wajib bahagia. Siapa yang paling berhak terhadap seluruh nikmat Allah Subhanahu wa taala selain hamba-hambanya yang paling soleh, hamba-hambanya yang paling taat? Apakah semesta ini diciptakan untuk hamba Allah taala yang talih, yang buruk, yang bermaksiat untuk dinikmati, atau untuk hambanya yang saleh, yang beramal baik dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, diskusi tentang agama dan hal-hal yang berkaitan dengannya sebagaimana yang tadi dibincangkan, kita akan merujuk kepada buku Al-Ilahiyat dari Alama Al-Muhaqqiq Syekh Atullah Ja'far Subhani. Dan sebelum kita bincangkan lebih jauh tentang ranah agama pada kebenaran, kebaikan, dan kebahagiaan yang semuanya dapat disimpulkan dengan kata keselamatan misalnya, kita akan masuk pada mendaras buku ini sesuai dengan tahapan yang ada. Yang pertama, Syekh Ja'far Subhani menyampaikan tentang sebelum segala sesuatu. Kalau tadi saya menyampaikan tentang agama, tentang baik, benar, dan bahagia, tentang keselamatan dunia, akhirat, surga, itu semua adalah konsep-konsep yang kemudian diperkuat oleh nas, diperkuat oleh teks, oleh dalil. Kadang kalau kita bertemu dengan saudara kita sekarang ini dengan dunia digital, internet, dan sebagainya, bahkan interaksi anak-anak kita menjadi tidak terbatas, mereka bisa berdiskusi, memberikan sudut pandang. Dahulu mungkin orang tua lah yang berperan memberikan gambaran bagaimana menjalani dunia ini sesuai dengan pengalaman orang tua. Tapi sekarang anak-anak akan berhadapan dengan pendapat, dengan pengalaman, dengan keadaan dunia yang bahkan tidak diketahui oleh orang tua, oleh kita semua, kalau anak-anak kita misalnya. Mereka bisa berdiskusi dengan pendapat seorang yang agnostik di belahan bumi lain, atau bahkan mengatakan tidak percaya pada Tuhan, ateis, dan kepercayaan-kepercayaan yang lain terbuka sangat lebar bagi dunia sekarang ini. Ada banyak kalau kita lihat di internet, apakah di video-video singkat dan sebagainya. Misalnya di Inggris itu ada pojok sebuah taman, yang di taman itu orang bisa free speech, dia bisa berbicara apa saja tanpa ada yang melarang, mau berdiskusi, berdebat sekalipun. Dan kadang-kadang terjadi adu argumentasi. Tentu biasanya yang ditayangkan oleh siapapun yang menayangkan, kemungkinan besar adalah saat ketika pendapatnya dianggap kuat atau dianggap menang. Lagi-lagi paradigma benar salah, menang kalah. Nah, apakah itu mendekatkan seseorang pada keyakinan yang ingin disampaikan atau menjauhkannya? Wallahu alam, tidak ada data tentang itu. Tetapi diberikan ruang, mungkin di Travel God Square, Hyde Square, itu ada ruang ketika orang bisa menyampaikan pendapatnya, dan orang lain boleh mendengarkan, boleh berargumentasi, dan seterusnya. Di Iran ada tradisi
di sudut pasar bernama Johor Suk ya. Johor itu 4, Suk itu pasar. Jadi ada sebuah persimpangan, pertemuan. Ya ibarat kalau bahasa di tanah air mungkin alun-alun. Alun-alun itu misalnya di Iran dahulu itu menjadi pusat juga orang menyampaikan ide, menyampaikan gagasan. Dahulu dengan benturan peradaban, clash of civilization, yang dahulu mungkin mulai antar empirium, antar kerajaan-kerajaan besar, Persia, Romawi, ya, Bizantium, India, begitu, kerajaan-kerajaan besar. Lalu bergerak peradaban itu pada revolusi industri misalnya. Sekitar tahun 90-an, Samuel P. Huntington menulis buku, dulu Allah yarham, mengajarkan kita semua, mengajarkan ibu dan bapak, saudara sekalian, oleh Ramai Anda, Kiai Haji Dr. oleh Ram Jalaluddin Rahmat, rahimahullah. Clash of Civilizations, benturan peradaban, ketika Samuel Huntington menyebutkan bahwa abad yang akan datang itu bukan lagi kompetisi atau kontestasi antar negara. Misalnya seperti itu pasca Perang Dingin Amerika dan Uni Soviet, pasca kehancuran Uni Soviet, kemudian runtuhnya tembok Berlin, peristiwa-peristiwa yang mewarnai penghujung abad ke-20. Dan Perang Dingin yang mengetahui bagi milenial misalnya, Perang Dingin itu Cold War adalah perang antara Amerika dan Uni Soviet, masing-masing adu ancam, punya senjata nuklir yang saling menggertak untuk digunakan, saling mempengaruhi berbagai negara supaya masuk ke dalam blok-blok mereka, yang disebut dengan Perang Dingin. Sehingga Bung Karno, pendiri Republik kita, dulu memilih berada di antara keduanya dengan gerakan non-blok, bahkan membentuk sebuah gerakan baru, The New Emerging Forces. Kalau sekarang kita kenal Olimpiade, Bung Karno bahkan dulu membuat Ganevo, Games of the New Emerging Forces. Indonesia dahulu berada di antara kisaran dua adidaya, dua blok, timur dan barat. Dan Indonesia di tengah-tengah. Mohon izin juga kalau pembicaraan saya dari kajian ilahiyat juga menyinggung beberapa hal, karena ini sebagai pengantar ketika masuk kepada, kalau dulu benturan antara Amerika dan Uni Soviet misalnya, menurut Huntington, abad 21 itu, kita sekarang ini bukan berada lagi pada benturan-benturan kepentingan kapitalistik yang dilambangkan dengan misalnya ideologi ekonomi, apakah itu sosialisme atau kapitalisme, melainkan benturan antar, dalam tanda petik, iman atau kepercayaan. Jadi ada kepercayaan barat yang materialistis, individualis, lalu ada kepercayaan Islam yang kooperatif, altruis misalnya. Nanti ada kepercayaan yang bersumber dari ajaran-ajaran Tiongkok, ada kepercayaan ortodoks misalnya Eropa Timur dan seterusnya. Nah ini, dan kita sudah melihat juga hampir 30 tahun setelah Huntington menulis buku ini, The Clash of Civilizations, kita melihat bagaimana dalam 30 tahun terakhir dunia memang dihadapkan pada benturan setidaknya 3 kekuatan besar. Islam, Barat. Barat ini ada blok Barat Eropa dan Amerika, NATO misalnya, lalu ada Rusia Ortodoks dan Cina. Bahkan di dunia bisnis pun, pasar itu saling mempengaruhi satu sama lain. Perang pasar antara 3 kekuatan Amerika, Rusia, Cina ini luar biasa. Nah, Islam memainkan peran pada penyampaian nilai-nilai yang universal itu. Dan begitu sering terjadi benturan dalam 30 terakhir ini dengan nilai-nilai keislaman itu.
Di antara benturan itu adalah benturan konsep tentang wealth and syaum, tentang world view, tentang bagaimana melihat memandang dunia, tentang satu pertanyaan abadi misalnya, untuk apa kita diciptakan, siapa pencipta kita, mengapa kita berada di sini, dan kemana kita menuju, apakah ada kehidupan setelah kematian, dan lain sebagainya. Konsep ketuhanan, bukan hanya Tuhan ada, percaya Tuhan tapi tidak percaya agama, yang penting berbuat baik saja, dan lain sebagainya, menghujani pikiran anak-anak kita, menghujani layar-layar media gawai anak-anak kita, generasi milenial ini. Jadi konsepnya beraneka rupa, sampai ada masalah tantangan misalnya tentang LGBTQ dan lain sebagainya, gender non-binary dan seterusnya. Itu masalah-masalah atau tantangan-tantangan yang dihadapi oleh dunia. Nah, bagaimana Syekh Ja'far Subhani memulai menjawab tentang ketuhanan ini? Menariknya, sebelum masuk kepada dalil, sebelum masuk kepada nas, beliau berbicara tentang akal, sesuatu universal yang diterima oleh manusia seluruhnya. Karena kalau kita bicara nas, bicara teks akan berbeda. Kalau kita sampaikan di dalam Al-Quran demikian, yang tidak mengimani kitab suci Al-Quran, yaitu dalam kitabmu, aku tidak percaya kitabmu. Begitupun sebaliknya, tidak bisa menggunakan dalil-dalil Injil, tidak bisa menggunakan ayat-ayat Taurat, tidak bisa menggunakan burhan-burhan Al-Quran. Jadi pada apa manusia sepakat? Akal sehat. Ada diskusi tentang mana harus didahulukan, akal atau nakal. Al-akal au an-nakal. Nakal itu artinya nas, teks, dalil-dalil kitab suci atau riwayat dan hadis. Nakal dalam bahasa Indonesia kemudian kita mengambil kata nukil, ya. Nukila itu artinya ditukil. Jadi seseorang menukil misalnya, itu berarti meriwayatkan dari, mengutip dari. Nah, kata dasarnya nakal, nun, qaf, lam. Dia dekat dengan akal, ain, qaf, lam. Jadi untuk membantu mengingat antara akal dan teks itu, maka dalam bahasa Arab akal dan nakal. Jadi ada diskusi. Kita itu ketika beragama, berkeyakinan dan sebagainya, mana yang harus kita dahulukan, akal atau nakal? Dalil nalar begitu, akal, dalil rasional atau dalil tekstual. Nah, itu akal dan nakal. Mana harus kita dahulukan? Menarik sekiranya streaming ini live dan sebagainya, sebetulnya saudara bisa menuliskan pendapat di room chat, mana yang harus kita dahulukan, nakal atau akal ya, rasional kita atau tekstual, mana yang harus kita dahulukan, akal atau ayat-ayat di kitab suci. Kalau lebih jelas lagi, mana harus kita dahulukan, akal atau hadis. Nah, saudara bisa tuliskan pendapat saudara. Saudara juga, karena ini ruang terbuka, insya Allah mudah-mudahan dapat berkah kajian keilmuan yang ilmiah. Di saudara sangat boleh berbeda pendapat, sangat boleh menyampaikan perspektif saudara, sangat boleh memberikan warna. Tuliskan di room chat misalnya ya, pendapat-pendapat saudara terhadap apapun yang kita diskusikan. Nah, mana yang harus didahulukan? Akal atau nakal? Rasional atau tekstual? Ini
ramai dibincangkan, diperdebatkan. Sebagian mengatakan tekstual karena ini kitab suci berasal, bersumber dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dari firman Sang Pencipta, Tuhan yang Maha Kuasa. Sebagian kemudian mengatakan akal karena kitab suci, karena akal dianugerahkan pada setiap manusia, sementara kitab suci digunakan dalil bagi yang meyakininya. Lalu mereka yang menjawab nakal juga akan mengatakan, tetapi kitab suci ini sesungguhnya diturunkan untuk manusia seluruhnya, bukan hanya bagi umat yang meyakininya, tapi petunjuknya ini bagi seluruh umat manusia, kebaikannya ini bagi seluruh umat sedunia. Kemudian pengikut akal akan menjawab kembali, kalau begitu, siapa yang memerintahkan kita untuk mengikuti kitab suci? Siapa yang menggerakkan diri kita ini untuk percaya pada kitab suci, menjalankan, menghayati dan mengamalkannya? Maksud para pengikut mazhab akal ini, akal harus didahulukan, karena akal lah yang memerintahkan seseorang untuk taat pada kitab suci, setidaknya untuk mempelajari kitab suci, lalu sampai pada keyakinan dan keimanan. Jadi ramai ini diskusi antara akal dan nakal ini, rasional dan tekstual ini. Seperti anak-anak sekolah yang kami ajar, ketika ada yang bertanya, ini sebenarnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bermuka masam atau tidak? Benarkah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bermuka masam? Berdasarkan tafsiran ayat A'udzubillahi minasyaitonir rajim, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia itu dianggap baginda Nabi secara harfiah, dia tidak disebut secara khusus baginda Nabi di situ. Jadi dia bermuka masam dan berpaling ketika datang kepadanya orang buta. Nah, saya jawab pada anak-anak sekolah itu, ada 4 pendapat. 1, baginda Nabi bermuka masam dan salah. 2, baginda Nabi bermuka masam dan tidak salah. 3, baginda Nabi tidak bermuka masam dan salah. 4, baginda Nabi tidak bermuka masam dan tidak salah. Saya sampaikanlah dalil-dalil dari keempat ini pendapatnya. Setelah mendengarkan itu, mungkin anak itu bingung, dia berkata, kalau ustadz yang mana? Begitu. Jadi memilih pendapat ustadznya saja. Nah, akal atau nakal? Diskusi dua-duanya tadi sudah disampaikan. Akal, nakal, akal, nakal. Mungkin saudara juga akan berkata, saya yang mana? Saya keduanya. Di antara keduanya dan keduanya. Mengapa? Karena sebetulnya keduanya saling membenarkan. Jadi akal yang sehat adalah akal yang berkesesuaian dengan kitab suci. Dan penafsiran, pemaknaan kitab suci yang mudah-mudahan lebih mendekatkan pada kebenaran adalah juga yang berkesesuaian dengan akal. Jadi sebetulnya tidak harus didikotomikan di antara keduanya. Tetapi ketika Syekh Ja'far Subhani memulai untuk menceritakan tentang wujud kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala Jalla Jalaluh, dari mana beliau memulai? Beliau memulai dari Burhanun Nazam wa itsbatu wujudis sani'il alim. Beliau mulai dari Burhanun Nazam. Ini menarik sekali. Apa itu Burhanun Nazam? Bukti keteraturan. Wa itsbat, dan
ketetapan, keberadaan sang pembuat atau sang pencipta yang sangat maha mengetahui. Burhanun nazm. Apa maksudnya burhanun nazm? Keteraturan. Jadi antara dalil akal dan dalil nakal ada dalil berikutnya, yaitu apa yang memang sudah ada, alam semesta, apa yang memang sudah hadir, segala sesuatu di sekitar kita, yang siapapun tidak akan dapat menyangkalnya, yang berakal sehat atau tidak, yang percaya pada kitab B atau kitab A, semua tidak dapat menyangkal apa yang disaksikan mata, apa yang didengar telinga, apa yang dirasakan oleh indera. Sesuatu yang tidak dapat ditolak. Innal barahina ad-dalah ala wujudi khaliq li hadzal kaun wa mufidun li hadhihi al-hayat kathiratun muta'addidah. Wa nahnu naktafi bi taqriri thalathat minha. Sesungguhnya bukti-bukti, dalil-dalil tentang wujud sang pencipta bagi semesta ini banyak sekali. Tapi kami cukupkan dalam 3. Dalam hal ini saya dalam 1. Apa itu burhanun nazm? Karena menurut saya yang 1 ini saja sudah kunci sangat asasi. Apa burhanun nazm? Bukti keteraturan. Inna min awdahil barahinil aqliyah wa aisariha tanabulan lil jami'i huwa burhanun nazm. Karena menurut beliau yang paling jelas dari dalil-dalil akal itu, bahkan yang paling mudah dipahami oleh siapa saja, adalah bukti keteraturan. Wa huwa al-ihtida ila wujudillahi subhanahu an tariqi musyahadatin nizamid daqiqil badi' as-saidi fi alamil kauni wa tafakkuri fihi. Ini adalah jalan petunjuk menuju keberadaan Zat sang Maha Pencipta, Maha Suci Dia subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu, dengan Dia besar, dengan melihat keteraturan yang begitu sempurna di alam semesta ini. Dan sekiranya orang kemudian merenungkannya, apa yang dimaksudkan dengan keteraturan itu? Beliau kemudian menjelaskan, inna mafhuman nawami minal mafahimil wadihati ladayil adhan wa min khawasi annahu yatahaqqaqu baina umurin mukhtalifah siwa'an kanat ajza' limurakkab au afradan min mahiyatin wahidah au mahiyatin mukhtalifah fa hunaka tarabutun wa tanasuqun bainal ajza' au tawazunun wa insijamun bainal afrad yuaddi ila hadafin wa ghayatin makhsusah katala'um al-mawjud baina ajza'i syajar katawazun al-hasil baina hayati syajari wal hayawan. Secara singkat, keteraturan itu adalah sesuatu yang dapat kita lihat keserupaan, kesamaan dari berbagai unsur yang ada di alam semesta ini. Dan disitulah kadang-kadang sains yang dianggap kadang-kadang, sekali lagi penafsiran yang sangat keliru, tapi kadang-kadang dianggap oposan terhadap agama. Mungkin karena pernah ada satu masa ketika antara sains dan otoritas agama, dalam hal ini gereja, boleh jadi pernah bertolak belakang. Misalnya keyakinan tentang apakah bumi yang berputar mengelilingi matahari atau matahari yang berputar mengelilingi bumi, itu pernah terjadi tahapan perbedaan itu antara sains dan otoritas agama. Nah, keteraturan itu mengikat misalnya kesamaan dari berbagai unsur yang ada. Nah, sains pun mengakui itu. Ketika ia diposisikan berhadapan dengan agama, dengan sejarah yang tadi, tapi sebetulnya sains itu sangat bergerak berdasarkan keteraturan.
Sains tidak mungkin lahir dan tumbuh tanpa keteraturan. Bahkan dalam pandemi yang kita alami, segala puji bagi Allah Ta'ala yang menguji kita dalam nikmat dan musibah. Ketika para dokter itu atau para virolog, para ilmuwan ingin menemukan vaksin yang paling tidak sesuai untuk dapat menahan laju virus corona itu, mereka akan harus mencoba dan melalui beberapa tahapan sehingga membentuk pola yang teratur, baru mereka mau itu sebarkan. Kalau polanya masih acak, random, tak beraturan, tidak akan mereka menyebarkan vaksin itu. Jadi sains tumbuh, bergerak, hidup, berkembang bergantung pada keteraturan itu. Dan alam semesta ini menghadirkan keteraturan itu. Bukan hanya bahwa bumi berputar pada porosnya yang kemudian diketahui, mengelilingi matahari juga dalam rentang waktu yang kemudian diketahui. Lama perjalanan bumi mengelilingi matahari, berapa jarak bumi, kapan jarak terdekat antara bumi dengan matahari, dan kapan jarak terjauh. Bagaimana orang dapat melihat, memprediksi juga keteraturan bentuk bulan. Satu, alasan mengapa kaum muslimin memilih menggunakan lunar calendar, memilih menggunakan penanggalan berdasarkan perhitungan bulan, bukan berdasarkan perhitungan matahari, karena bulan dapat disaksikan dengan mata telanjang. Kita bisa melihat bulan bergerak dari bulan sabit terus sampai penuh dan akhirnya menghilang. Kapan awal bulan dan kapan akhir bulan kita tahu. Kapan tengah bulan melihat bulan yang benderang. Nah, itu semua teratur, berulang setiap saat. Pertama, akal membenarkan itu, melihat keteraturan itu. Begitu melihat dalil-dalil ayat Al-Quran, membenarkannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Misalnya dalam surat Fussilat ayat 53. Kami akan tampakkan ayat-ayat kami pada ufuk, pada semesta, dan pada diri mereka. Jadi pada ufuk semesta ada keteraturan, dan pada diri mereka. Shadaqallahul maulana al-aliyyil azim. Manusia adalah contoh makhluk yang sangat teratur dalam artian apa? Komposisi tubuhnya itu sama, tidak ada beda manusia dimanapun mereka berada, dari etnis latar belakang, misalnya etnis apapun, apakah mereka Caucasian, Hispanic, Asian, begitu, African, ya, dari berbagai warna kulit. Maha suci Allah Ta'ala, tabarakallahu ahsanul khaliqin, sebaik-baik pencipta. Tetapi kalau misalnya warna kulit itu dibuka seluruhnya, sama isinya, tidak ada yang berbeda, sama isinya. Yang berbeda ini hanya luar saja, isinya sama, saudara. Percayalah, saudara mau bedah jutaan manusia dimanapun sama isinya. Itu keteraturan. Jadi keberadaan sang pencipta ini, sebelum pada dalil-dalil, dia berpegang pada keteraturan ini. Kita merepotkan luaran, kita merepotkan warna kulit, sehingga ketika Bung Karno diwawancarai oleh Cindy Adams tentang ini bagaimana ini demo waktu itu di akhir pemerintahan Bung Karno, demo mahasiswa, protes mahasiswa meminta supaya ada reshuffle dan sebagainya, kabinet dan seterusnya. Bung Karno menjawab, negeri mana yang tidak ada demo? India ada demo, di Tiongkok ada demo, bahkan karena Cindy Adams itu orang Amerika, di negerimu juga ada demo tentang kesetaraan rasial. Setelah Indonesia merdeka, Amerika itu di tahun 60-an
masih terjerumus dalam segregasi, dalam pengotak-ngotakan masyarakat berdasarkan warna kulit. Masih sangat rasial. Orang kulit hitam harus masuk pintu yang berbeda, toilet yang berbeda. Kalau orang kulit putih dengan binatang peliharaannya bisa masuk di pintu yang satu, orang kulit hitam tidak boleh masuk pintu itu. Bis dibedakan, sekolah tidak boleh sama. Itu setelah Indonesia merdeka. Masih ada racial prejudice di Amerika. Bahkan setahun 2 tahun terakhir ada gerakan BLM, Black Lives Matter begitu, yang awalnya dari insiden kekerasan aparat kepolisian berujung menjadi isu rasial. Warna kulit itu kalau dilepas isinya sama. Kita merepotkan warna kulit. Saya ingat waktu masih zamannya di negeri kita ini banyak seminar para mahasiswa pemuda mengejar seminar hatta bahkan di luar kota. Kalau sekarang kan semua sudah online. Dulu itu kalau ada seminar di Jakarta, ke Jakarta. Seminar di Semarang, ke Semarang. Gitu. Nah, mengejar ilmu, ya, pencarian ilmu. Nah, di satu di antara kesempatan, Pak Amin Rais pernah berkata, pengalaman beliau ketika berada di Amerika. Katanya, if you are brown, turn around. Kalau warnamu coklat, berbaliklah, jadi suruh pulang. If you are black, go back. Kalau kau hitam, balik lagi. If you are white, you are alright. Kalau kau kulit putih, kau baik-baik saja, kau oke. Nah, itu sentimen rasial. Tapi dibalik warna kulit yang artifisial dalam artian warna kulit, ya kulit sekali lagi, dalamnya itu sama. Dan ada keteraturan. Ada keteraturan besar. Sanurihim ayatina fil afaq, dalam surat Fussilat itu, kami akan tampakkan tanda-tanda kebesaran kami ini di alam semesta, wa fi anfusihim, dan pada diri mereka, baik diri ruh, jiwa atau ya, soul, melainkan juga dalam tubuh fisik kita. Ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta. Luar biasanya teknologi didasarkan pada keteraturan itu. Manusia tidak akan bisa bergerak tanpa keteraturan. Bayangkan kalau sekarang struktur DNA manusia seperti ini, pengobatan seperti itu, tiba-tiba berubah. Tidak terprediksi lagi. Tidak ada itu kemajuan peradaban tanpa keteraturan. Dan konsep keteraturan ini menunjukkan sebuah kesempurnaan. The highest form of an order. Jadi bentuk tertinggi dari sebuah ketertiban. Sesuatu yang bahkan terlihat chaos juga, terlihat seakan-akan semrawut amburadul, ternyata adalah sebuah sistem itu sendiri. Jadi burhan yang paling awal adalah burhanun nazam, bukti dan dalil keteraturan. Sampai dibuatlah tabel periodik misalnya dalam kimia, ya. Menarik karena kalau misalnya unsur air itu H2O di Indonesia, demikian pula di kutub utara. Nah, itu keteraturan. Jadi kalau oksigen itu O2, ya, NaCl dan seterusnya, dimanapun sama. Sampai bisa dibuat tabel periodik seperti itu. Ini keteraturan. Ilmu, sains, teknologi, kedokteran, saudara sebut apapun yang disebut dengan perkembangan dunia modern, semua berangkat dari keteraturan. Kalau teratur itu ada pijakan, step stones untuk semakin meningkat lagi. Bayangkan kalau tidak teratur. Kita ketahui misalnya paracetamol dapat menurunkan demam,
tiba-tiba tidak lagi menurunkan demam, tidak berfungsi, maksudnya pada tubuh kita tidak teratur, bubar ini dunia. Segala sesuatu menjadi tidak terprediksi, tidak ada keteraturan. Saudara sedang mendengar saya sekarang, tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada hujan, sudah dipindahkan ke ruangan antah berantah entah di semesta mana di luar sana. Tidak ada keteraturan. Gravitasi bumi kita ini adalah sebuah keteraturan, dan lain sebagainya, dan seterusnya. Jadi dalil yang pertama, bukti yang pertama tentang wujud Sang Pencipta tanpa ayat adalah keberadaan keteraturan di alam semesta ini. Ya, contohnya gravitasi. Bayangkan kalau tidak teratur, semua jalan kemana, orang bergerak kemana, apakah kita akan punya dunia seperti yang kita lihat sekarang ini, kita rasa sekarang ini? Atau dalam ayat yang lain dalam kitab suci, sekarang dari kitab sucinya karena sesuai dengan keteraturan ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul inzuru madza fis samawati wal ard. Jawab saja, katakan saja, lihatlah apa yang ada di langit dan di bumi. Surah Yunus ayat 101. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dalam ayat berikutnya, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samai min ma'in fahya bil ardi ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyahi was sahabi wa musakhkhari bainas samai wal ard la ayatin liqaumin yaqilun. Sadaqallahul maulana al-aliyul azim. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan peredaran malam dan siang dan bahtera atau perahu yang berlayar di lautan yang berikan kemanfaatan bagi manusia, dan apa yang Allah Ta'ala turunkan dari langit, dari air, dan menghidupkan bumi setelah kematian. Jadi Allah Ta'ala itu subhanahu wa ta'ala jalla jalaluh dalam ayat Al-Quran untuk mencari dalil, bukti, dan sebagainya. Lihat saja semesta, langit dan bumi. Bagaimana penciptaan langit dan bumi, bagaimana peredaran malam dan siang. Itu semua menunjukkan keteraturan. Ini dirasakan karena seringkali misalnya dalam ayat Al-Quran juga dikisahkan kebergantungan, kepasrahan manusia ketika berada pada sesuatu di luar kendalinya. Kapan tingkat keimanan seseorang itu sangat tinggi? Sebetulnya dikuatkan oleh Al-Quran, tetapi dalam survei tidak resmi juga, yaitu pada saat mereka bepergian. Misalnya ketika naik pesawat terbang atau berada di kapal laut, terombang ambing ombak, itu tingkat kepercayaan kepada Tuhan semakin tinggi. Dalam bahasa oleh Haram Kiai Abdul Rahman Wahid, mungkin kalau naik angkutan umum antar kota, kita jadi banyak istighfar, kata beliau begitu. Itu artinya tingkat keimanan menjadi sangat tinggi. Walaupun setelah sampai ke daratan, manusia kembali lupa. Al-Quran mengingatkan demikian. Jadi begitu terbang di atas pesawat, kita tidak punya kendali, pasrah iman pada Tuhan. Kapal laut juga demikian. Perahu yang berlayar di lautan yang luas itu, yang dapat menguasai sampan kecil, perahu kecil, hatta bahkan mau kapal pesiar sebesar apapun, dibandingkan dengan ukuran samudra, dia sebuah titik tak berarti. Jadi lautan itu kapan saya dapat menggenggamnya, dapat menghempaskannya. Tetapi disitulah letak keteraturan. Manusia belajar dari angin yang datang
untuk mengendalikan gelombang. Manusia bisa menaklukkan angin itu, bisa mengarahkannya, bisa membuat perahu dan sampan yang kemudian mengapung. Bayangkan kapal pesiar dengan berat ribuan ton itu, dengan bentuk begitu rupa, dia tetap dapat mengapung di samudra dan tidak tenggelam. Itu keteraturan. Allah Ta'ala tidak akan mengkhianati di bagian tertentu. Kemudian ada laut yang melawan dalam tanda petik sunnatullah, hukum alam itu. Lalu manusia bisa melihat bagaimana bintang-bintang di lautan memberikan petunjuk dan jalan. Lautan itu seperti padang pasir, kemanapun mengarah sama, timur, barat, sebelum punya kompas. Dan kompas juga bergantung pada keteraturan. Timur, barat, selatan, utara di mana? Kalau kita berada di tengah lautan dan tidak punya kompas, tengadahkan wajah ke atas, lihat ke arah langit. Di sana bintang gemintang yang akan memberikan jalan, dan itu bergerak pada porosnya. Itu keteraturan. Subhanallah, ahsan, tabarakallah, ahsanul khaliqin. Maha suci Allah, maha mulia Allah, maha tinggi Allah, sebaik-baiknya, seindah-indahnya Sang Pencipta. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala juga, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, awalam yatafakkaru fi anfusihim. Apakah mereka tidak bertafakkur, tidak memikirkan, merenungkan dalam diri mereka juga? Surah Ar-Rum ayat ke-8. Atau dalam surat Al-Dhariyat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan dalam diri mereka, apakah mereka tidak melihatnya, tidak memperhatikannya? Wa qala Aliyun alaihi salatu wassalam, kata Imam Ali alaihi salatu wassalam, ala yanzuruna ila saghiri ma khalaqa kaifa ahkumu khalqahu wa atqanu tarkibah wa falaqa lahu sam'a wal basar kaifa ahkama khalqahu wa atqana tarkibah. Apakah mereka tidak melihat bahkan pada makhluk, ila saghiri ma khalaq, pada makhluk yang dianggap paling terkecil yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Kalau melihat keteraturan itu, lihat saja pada makhluk yang paling kecil, betapa sempurnanya, betapa penuh hikmah penciptaannya, betapa sempurna penyusunannya. Bagaimana kemudian dengan dibentuk pendengaran dan penglihatan. Unzuru ilan namlah, lihat misalnya pada semut, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib wajah, wasawwalahu al-'idhama wal basar, dibentuk pendengaran telinganya, lalu tulang dan kulitnya. Tentu sekali lagi pada makhluk yang terkecil, misalnya Imam Ali sampaikan, lihat pada seekor semut, fi sighari jithatiha wa latafati hayatiha, lihat misalnya bagaimana ia bentuknya yang kecil, mungkin rentan, ringan, kalau tertiup angin bisa terbang begitu. Kaifa dabbat ala ardiha wa sabbat ala rizqiha, bagaimana Allah Ta'ala mengatur rezekinya. Tanqilul habbah ila jihriha, membawa butir-butir biji apapun ya. Bahkan kadang-kadang semut itu bisa membawa beban sekian kali berat tubuhnya. Jadi kalau manusia, misalnya seseorang 70 kg, mampukah dia membawa beras 70 kg diangkat? Belum tentu juga. Manusia membawa beban dirinya. Beberapa orang ya bisa, yang rajin angkat berat itu dia mengangkat beban dirinya sendiri. Tapi tidak semua orang bisa demikian. Jadi Imam Ali ingin mengatakan, lihat semut yang kau anggap kecil, sebetulnya itu penciptaan yang sangat luar biasa sempurna. Bahkan semut punya kekuatan. Ini penafsiran berdasarkan apa yang kemudian yang saya baca itu. Semut punya kekuatan yang tidak dimiliki manusia. Kekuatan, sekali lagi, kekuatan fisik, kekuatan lahiriah.
itu dapat mengangkat beban sekian kali lipat bobot tubuhnya. Jadi kalau semut itu misalnya 0,1 gram, dia bisa mengangkat beban berat 1 gram, 10 kali lipat dari tubuhnya. Kalau kita ini manusia punya kekuatan bisa mengangkat 10 kali lipat lebih dari tubuh kita, sudah banyak yang hilang di dunia ini. Ya, berapa banyak mobil bisa diangkut orang karena manusia punya kekuatan bisa mengangkat beban 10 kali lipat lebih berat dari tubuhnya. Jadi kalau tubuh dia 70 kilo bisa mengangkat beban seberat 700 kilo, hilang mobil-mobil di jalanan. Ya. Nah, keteraturan itu bahkan dalam makhluk-makhluk yang dianggap paling kecil. Wa qala Imam Shadiq alaihi wasallam fima amlahu ala tilmidhi al-mufaddal Ibnu Umar. Dan Imam Ja'far As-Shadiq alaihi wasallam dalam apa yang beliau diktekan kepada sahabatnya, pada muridnya Al-Mufaddal Ibnu Umar. Awwalul ibar wal adillah ala labari jalla qudsuh tahyi'atu hadzal alam wa ta'lifu ajza'ihi wa nadhmiha ala ma hiya alaih. Sesungguhnya pelajaran yang pertama, ibrah yang pertama, dan dalil yang pertama bagi sang pengatur Jalla Qudsuh, Maha Agung dan Maha Suci dia adalah bagaimana wujud keberadaan alam ini. Bagaimana alam ini disiapkan. Bagaimana alam ini diciptakan dengan perincian yang sangat luar biasa, super teratur, nazam sekali lagi. Itu yang sebetulnya membuat para saintis itu takjub. Dan ketika konon ada kalimat yang disebutkan pada Einstein, God does not play dice, walaupun itu kalimat mungkin ucapan Einstein, tapi peristiwa asbabun nuzul, kalimat ini penisbatannya ada yang berbeda. Tuhan tidak bermain dadu. Maksudnya ini bagaimana ya dilemparkan saja dadu, kalau hasilnya begini kita begitu, hasilnya sekian, yang ini jadi itu. Tidak. God does not play dice itu menunjukkan pengakuan dalam hal terkecil yang dianggap terkecil. Itu tidak ada unsur kebetulan, tidak ada unsur ketidaksengajaan, tidak ada unsur terjadi saja tanpa tujuan. Tidak. Semuanya by design, by purpose, by order, by system. Semuanya karena satu rancangan besar, satu hikmah ilahiyah, satu perencanaan agung, satu keteraturan yang teramat sangat super sempurna. Itu burhanun nadam, dalil keteraturan. Baik, dalil yang pertama dari Syekh Ja'far As-Subhani tentang tauhid. Karena pada saat yang sama ketika burhanun nadam ini, dalil keteraturan ini menghadirkan keberadaan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, pada saat yang sama juga sebetulnya menghadirkan kesatuan. Itulah tauhid. Jadi bahwa H2O di Uganda, Afrika sama dengan H2O di Sungai Amazon, Amerika Selatan, menunjukkan kesatuan. Bahwa unsur-unsur manusia di berbagai belahan bumi manapun ternyata satu sama. Bahwa kromosom laki-laki, kromosom perempuan laki-laki sama dimanapun mereka berada, menunjukkan kesatuan. Semua itu menunjukkan ketauhidan. Kesatuan adalah ketauhidan. Jadi bukan hanya keberadaan Sang Pencipta yang esa, tapi pada saat yang sama juga menjadi
pemersatu dari apapun yang mungkin kita ikhtilafkan, apa saja yang mungkin kita perdebatkan, perbedaan-perbedaan yang ada di antara kita dan lain sebagainya. Sesungguhnya hakikatnya adalah sama. Hakikatnya adalah satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Pencipta. Demikian saudara, Burhanun Nadhm dalam bab ketauhidan pada kitab Ilahiyat ini. Dalil yang kedua, yang ketauhidan tadi saya sampaikan, saya cukupkan ada satu dalil saja, itu Burhanun Nadhm. Tapi dalil yang kedua dan ketiga adalah Burhanul Huduts dan Burhanul Imkani wal Wujub. Apa itu Burhan Huduts? Apa itu Burhan Imkan dan Wujub? Tunggu episode berikutnya. Terima kasih banyak atas perhatian saudara. Mari kita doakan almarhumin kita semua, terkhusus para guru, kedua orang tua, keluarga besar. Mohon doa untuk Allah yarham guru ayahanda tercinta, ibunda, guru-guru beliau, keluarga besar Jami'i Usul wa Furu'. Doakan juga saudara kita yang sakit berbagai tempat, yang diuji dengan beragam musibat. Semoga Allah Ta'ala karuniakan sebaik kesembuhan, jalan keluar dan keselamatan. Dan bagi hajat kaum mukminin dan mukminat, semoga Allah Ta'ala antarkan sebaik pemenuhan dan ijabah dari doa dan harapan. Teriring, semoga Allah Ta'ala luaskan kasih sayangnya bagi kita dengan memanjangkan usia para guru kita, para maraji kita. Di atas semuanya, Zuhuri maulana sahibil asri wal zaman birahmatika ya arhamar rahimin. Wa barik lil hujjaj wa zuwari fiz zadi wan nafaqah wa qdi ma awjabta alaihim minal haji wal umrah. Doakan para jemaah haji, semoga kita beroleh keberkahan dari tanah suci, dan semua hajat-hajat saudara, semoga dengan keberkahan silaturahmi dan majlis ilmu ini dekatkan pada ijabah doa Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih pada Mishkat TV telah menghadirkan silaturahmi virtual kita ini. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah ziyadatan fi syarafin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam ala baitit tayyibin at-tahirin. La siyama baqiyatil lahi fil ardi arwahuna wa arwahul alamin liturabi maqdamil fida. Wa sayyidatina Fatimah az-Zahra wa maulatina Khadijatul Kubra wa jami'i ahli baitin nubuwwah wa ma'dinir risalah wa anbiya'illahi wa rusulihi wa malaikatihi wa siddiqina wa syuhada'i wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Bismillahil hadini hadiyatan lahum. Kita khususkan untuk penulis buku guru kita Syekh Ja'far Subhani dan guru-guru beliau semua, kedua orang tua beliau semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ali tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatian saudara, mohon maaf dan batin. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.